Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 74 lansia di Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat diduga mengalami keracunan setelah menyantap hidangan di sebuah pengajian. Seorang bapak di Kabupaten Cianjur tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur hingga melahirkan. Petugas Satlantas Polres Subang menurunkan robot transformer alam operasi keselamatan Lodaya tahun 2023. Ya, berbagai cara dilaksanakan petugas saat menggelar operasi keselamatan di Kabupaten Indramayu. Kali ini petugas menggandeng kesenian berkarakter buto hingga Singa Depok ketika memberikan informasi dan sosialisasi pentingnya berkendara aman, nyaman, dan selamat. Berjalan kaki sepanjang 3 km di jalanan kota, petugas Satuan Lantas Polres Indramayu, TNI dan Dinas Perhubungan menggelar operasi keselamatan Jaya Jumat pagi pekan lalu. Petugas membentangkan spanduk berisi 7 himbauan operasi yang akan digelar hingga 20 Februari mendatang. Dalam sosialisasi ini, petugas menggandeng berbagai kesenian mulai dari tokoh buto, Singa Depok hingga tarlingan khas Indramayu. Satu persatu pengendara yang kedapatan melanggar seperti tidak memakai helm berboncengan lebih dari satu dan pengendara di bawah umur dihentikan petugas yang didampingi buto. Warga yang kaget dan mengira akan ditilang hanya bisa pasrah saat diberi sanksi joget bersama buto. Para pelanggar wajib berjoget diiringi satu lagu penuh dengan didampingi berbagai karakter seni khas Indramayu. Apa sih dihukum tuh? Nggak pakai helm. Sama siapa tadi boncengannya? Sama ibu. Diberhentiin sama buta-butaan ya tadi ya? Iya. Terus jogetnya berapa lama tadi? Satu lagu. Oh, satu lagu. Rasanya gimana sih tadi pas diberhentiin, Mbak? Kaget sih. Kaget aja. Merasa bersalah nggak pas? Iya. Oh, kenapa? Karena nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Dalam sosialisasi ini, petugas mengedepankan edukasi dan meniadakan sanksi tilang. Mereka yang kedapatan melanggar hanya diberikan teguran dan wajib berjoget sebelum diberi helm gratis. Sedangkan untuk knalpot bising, petugas meminta pemilik untuk menggantinya dengan knalpot standar. Seni tradisional dari wilayah Indramayu yaitu ada Singa Depok sama Reog, yang dimana tadi kita melaksanakan sosialisasi dengan long march sepanjang kurang lebih 3 km. Kemudian kami juga melakukan himbauan secara stasioner di depan stasiun di Terminal Kota Kabupaten Indramayu. Itu bagi para pelanggar apa sih Pak hukumannya tadi Pak? Untuk pelanggar tadi seperti yang kami lakukan adalah pelanggar yang tidak menggunakan helm tadi kami lakukan peneguran. Ada yang kami tempel stiker motornya, kemudian ada juga pelanggar yang kami hukum dengan cara berjoget dengan buta. Rencananya kegiatan operasi keselamatan ini akan terus digelar dengan berbagai metode yang mudah dipahami masyarakat. Petugas juga akan menyasar kampung-kampung untuk mengingatkan pentingnya berkendara dengan tertib, aman, dan mengedepankan keselamatan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Ya, masih tentang operasi keselamatan, petugas Satuan Lalu Lintas Polres Subang mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Salah satunya dengan menurunkan robot transformer dalam operasi keselamatan Lodaya tahun 2023 pada Jumat pekan lalu. Operasi keselamatan yang digelar Satuan Lantas Polres Subang di pertigaan Gerbang Tol Cipali Subang terlihat berbeda lantaran adanya robot transformer. Robot ini bersama anggota kepolisian memberikan sosialisasi pentingnya tertib berlalu lintas. Dalam operasi keselamatan kali ini, Polres Subang juga menyasar anak-anak untuk mendapatkan edukasi tertib berlalu lintas sejak dini. Polisi juga memberikan hadiah berupa mainan dan makanan ringan bagi anak-anak yang menggunakan helm saat dibonceng orang tuanya. Menurut Kasat Lantas Polres Subang, anak-anak adalah aset bangsa masa depan sehingga harus dijaga dan mendapatkan edukasi yang baik. Para pengendara juga mengaku sangat senang dengan aksi Satlantas Polres Subang ini.
Anak-anak menjadi sangat terhibur ketika ada robot di jalan raya yang menyapa mereka. Tidak sedikit pula pengendara yang meminta bersuah foto bersama sang robot. Ya bagus Pak, itu buat keselamatan anak. Harus tertib, menaati aturan lalu lintas. Tadi dapat apa, Bu? Dapat bingkisan Tadi ada robot juga, Bu. Gimana, Bu? Menghibur nggak? Tapi sudah ngeliat robot tadi deh. Pakai tadi lebih tertib lalu lintas ya deh ya. Bikinkan atau membuat robot Bumblebee, ya, robot keselamatan untuk memberikan edukasi, sosialisasi, dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berlalu lintas. Kenapa robot, kan? Untuk lebih diingat karena di masyarakat Subang ini banyak sekali kendaraan yang melintas, anak-anak kecil maupun anak-anak pelajar yang itu menjadi sasaran utama kita untuk lebih tertib berlalu lintas. Sejauh ini tingkat ketertiban berlalu lintas di Subang sendiri seperti apa sih, Nen? Ada beberapa titik yang saat ini perlu dikasih pemahaman terkait pentingnya berlalu lintas untuk menekan jumlah laka dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Selain menyasar anak-anak, kepolisian juga memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pengendara lainnya dengan memberikan selebaran dan stiker. Operasi keselamatan akan dilaksanakan selama 2 pekan sejak tanggal 7 hingga 20 Februari mendatang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, kepolisian terus berkreasi untuk mengingatkan pengendara agar patuh dan tertib berlalu lintas. Di Kota Cirebon, petugas menghadirkan korban kecelakaan lalu lintas di tengah pengendara untuk menyadarkan pentingnya penggunaan helm dan kelengkapan kendaraan lainnya. Dia tidak menggunakan helm, patuh. Korban kecelakaan lalu lintas ini dihadirkan petugas Satlantas Polres Cirebon Kota saat menggelar operasi keselamatan lodaya di Simpang 4 Gunung Sari Kota Cirebon Sabtu pagi pekan lalu. Dengan luka di kepala, lengan hingga kaki, serta memegang tongkat, korban kecelakaan ini memberikan sosialisasi betapa pentingnya helm, spion, serta berkendara dalam keadaan sadar saat membawa sepeda motor maupun mobil. Pengendara yang kedapatan tidak tertib juga diberhentikan. Mereka yang menyadari salah dan takut ditilang dibuat tersenyum oleh petugas yang memberikan helm secara gratis. Petugas juga mengingatkan agar menggunakan pelindung kepala meski hanya melakukan perjalanan dekat untuk mencegah terjadinya fatalitas jika terjadi kecelakaan. Selain korban kecelakaan dan helm gratis, petugas juga memberikan apresiasi kepada pengendara yang tertib berupa bunga dan coklat sebagai ucapan terima kasih setelah mengedepankan disiplin berkendara. Ini merupakan korban kecelakaan lalu lintas yang kita visualkan untuk masyarakat agar melihat langsung apabila terjadi kecelakaan tidak menggunakan helm, fatalitas korban akan lebih tinggi. Kita temukan juga yang tidak menggunakan helm. Tadi diberikan langsung atau diserahkan langsung oleh Bapak Kapolres kepada pengguna kendaraan tersebut dan diberikan helm secara gratis. Dalam operasi keselamatan lodaya 2023 kali ini, petugas lebih mengedepankan edukasi dan meniadakan tilang. Diharapkan dengan berbagai cara tersebut, masyarakat bisa lebih sadar dengan keselamatan diri saat berkendara. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Ya, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat tak hanya dikenal sebagai sentra wisata, tetapi juga sebagai penghasil oleh-oleh beragam olahan. Sabun susu menjadi salah satu souvenir atau buat tangan yang sedang hits karena jadi buruan para wisatawan. Seperti apa? Simak liputannya. Sejumlah wisatawan dari luar kota berada di salah satu objek wisata farmhouse di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Usai rekreasi bersama anggota keluarga, mereka kemudian berburu souvenir atau buah tangan untuk dibawa ke kampung halaman di daerah masing-masing. Selain kuliner, ada satu souvenir yang kini tengah hits dan diburu wisatawan, yaitu produk sabun. Namun siapa sangka sabun yang diburu wisatawan ini memang memiliki ciri khas dan terbuat dari bahan lokal murni susu sapi.
Harganya sangat terjangkau, yaitu Rp9.000 per batang. Tak heran sabun susu Lembang ini menjadi incaran setiap wisatawan yang datang ke kawasan Lembang. Konon, sabun Lembang ini memiliki khasiat dan kaya vitamin yang berguna untuk kulit. Kami tujuannya rekreasi karena Bandung ini kan memang terkenal daerah wisata, khususnya di daerah Lembang ini. Jadi kami memang menuju ke Lembang untuk melihat keindahan alamnya di sini, Jawa Barat. Ini beli sabun, saya sangat tertarik dengan sabun susu yang produksi dalam negeri, khususnya di Lembang ini gitu ya. Ini saya lihat khasiatnya sangat baik sekali gitu karena terbuat dari susu, bisa untuk mungkin memutihkan kulit juga untuk ya. Dan saya juga sangat bangga kalau bisa daerah Lembang ini bisa memproduksi sabun ini. Karena tiap kali orang ke Bandung dan ke Lembang, orang berpikir belinya cuma makanan. Dan aku mau challenge diri saya sendiri untuk bikin sabun yang orang bisa pakai, sabun susu yang aku kurang lebih research sekitar 6-8 bulan komponen-komponen dalam sini, karena isinya dengan pakai susu protein asli dan harganya terjangkau, jadi semua orang bisa bawa ini balik ke daerah masing-masing, karena dari semua daerah di Indonesia dan orang-orang yang datang dari luar daerah untuk lihat pariwisata Lembang ini bisa bawa ini sebagai souvenir. Ide memproduksi sabun susu Lembang berawal dari keinginan untuk berinovasi membuat produk selain makanan yang bisa dibawa dan dibeli sebagai souvenir khas Lembang, namun tahan lama. Akhirnya muncul pembuatan sekaligus produksi sabun susu Lembang ini sejak tahun 2017 lalu. Susu sapi langsung didatangkan dari peternak asal Lembang kemudian diproses ulang. Proses pembuatannya melewati beberapa tahapan karena kandungannya harus cocok untuk tubuh. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.